Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 aplikasi statistika dasar dalam BK. Di sini kami akan memaparkan tentang perhitungan model regresi linier sederhana. Saya Ilham Dafar Ramadan dengan NPM 3 digit terakhirnya 585. Saya Fatima Apriani dengan 3 digit NPM belakang 545. Saya Alia Amalia dengan 3 digit NPM belakang 601. Saya Siti Masito dengan digit NPM terakhir 611. Baik, saya di sini akan menjelaskan dari pertama sini ada variabel. Pertama, variabel indeks pembangunan manusia atau IPM laki-laki Sumatera Barat 2024. Lalu selanjutnya ada variabel rasio jumlah siswa SMK negeri swasta di Sumatera Barat tahun 2024 dibagi jumlah guru SMK negeri swasta di Sumatera Barat 2024. Lalu sini jumlah objek pengamatannya itu ada 19. Poin pertama di sini ada deskripsi data. Pembuktian variabel X dan variabel Y. Diketahui dari hasil penelitian sebelumnya, Muhayyijah fil Qurbah Sholihah, Musyawarah 2024, pengaruh pendidikan dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM di Pulau Jawa tahun 2010-2023. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi. Bahwa jumlah pendidikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia IPM atau IPM. Maka diperoleh kesimpulan, rasio jumlah murid atau jumlah guru angka pendidikan adalah peubah bebas variabel X. Lalu selanjutnya ada indeks pembangunan manusia adalah peubah terikat variabel Y. Hasil dari jurnal penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan manusia, karena akses pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Individu yang lebih terdidik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Studi sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan IPM. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM. Baik, di sini ada tabel yang berisikan dari kabupaten dan IPM laki-laki 2024, variabel Y, lalu jumlah siswa SMK, jumlah guru SMK. Jadi IPM ini variabel Y, lalu jumlah siswa dan jumlah guru ini dibagi dan menghasilkan rasio jumlah siswa dibagi jumlah guru, maka variabelnya itu X. Lalu ditotalkan menjadi segini, lalu rata-ratanya menjadi segini. Nah, di sini selanjutnya rasio dari variabel X ini ditotal menjadi seperti ini. Lalu untuk rata-ratanya menjadi seperti ini. Lalu untuk tabel selanjutnya di sini ada seperti di atas yang sudah diurutkan untuk tabelnya seperti ini. Dari rasio jumlah siswa dibagi jumlah guru variabel X. Lalu di sebelahnya ini ada IPM laki-laki 2024. Indeks pembangunan manusia laki-laki 2024 variabel Y. Lalu diurutkan dan ditotalkan menjadi seperti ini. Lalu rata-ratanya jadi segini. Baik, untuk selanjutnya ini di bawahnya ini ada grafik angka pendidikan dan IPM. Bisa dilihat di sini untuk grafiknya. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian B, uji asumsi kenormalan data. Bagian pertama ada rumusan hipotesis. Di sini rumusan hipotesisnya yaitu adalah data menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal, dan H1 adalah data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Selanjutnya ada statistik uji, seperti yang kalian lihat dari tabelnya. Di sini ada tabel nomor, terus X, frekuensi, terus data dikali frekuensi, terus nilai Z, kemudian nilai Fx, dan terakhir nilai Fx dan Sx mutlak. Angka pertama yang akan kita cari adalah rata-rata. Rumus rata-rata adalah sigma NI sama dengan 1 XI dibagi N. Nah, di sini N-nya adalah 19, jadi kita langsung saja hitung sigma 19I sama dengan 1 SI dibagi 19. Hasilnya seperti yang sudah kalian lihat di sini ada 11,58. Kemudian kita menghitung ragam dengan rumus sigma NI sama dengan 1 dibagi dalam kurung SI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N dikurangi 1. Nah, karena N-nya adalah 19, jadi N dikurangi 1 adalah 18. Sigma 19I sama dengan 1. Jika untuk data 1 berarti X1 dikurangi rata-rata atau X bar di pangkat 2 dibagi 18. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya setelah semua X-nya dihitung jadi 299,0393 dibagi 18 hasilnya 16,61. Langkah selanjutnya ada simpanan baku. Simpanan baku rumusnya akar S pangkat 2 atau ragam. Nah, ragam diakarkan 2, 16,61 akar 2 diakar jadi 4,07.
Jadi hasil simpangan baku adalah 407. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai Z. Nah, di sini rumusnya ZI sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S. Nah, di sini contohnya untuk data ke-1, Z1 sama dengan X1 dikurangi X bar dibagi S atau simpangan baku. Untuk contoh yang Z1 ini 4,43 dikurangi 11,58 dibagi 4,07, hasilnya ini 1,75. Nah, dan seterusnya dihitung sampai Z19. Kemudian kita lihat di tabel ini, tabel yang kalian lihat di layar. Nah, di sini kita contohkan Z1-nya negatif 1,75, berarti di sini negatif 1,7 ditarik garisnya sampai dengan 0,05. Dan dapat kita simpulkan titiknya berada di 0,4599. Jadi untuk nilai fx pertama adalah 0,4599. Itu untuk mencari nilai fx. Selanjutnya nilai x rumusnya adalah sx ke n sama dengan frekuensi dibagi sigma n i sama 1 fi, yang dimana sx ke 1 sampai ke 19 itu sama karena frekuensinya semuanya berbeda atau 1. Jadi 1 dibagi 19 hasilnya 0,05. Seperti itu. Jadi sx-nya adalah 0,05 untuk semua nilai sx. Selanjutnya kita mencari nilai fx dikurangi sx mutlak. Di sini nilai fx yang sudah didapatkan dari tabel tadi dikurangi nilai sx barusan yang kita hitung. Nah, dimana di sini contohnya fx dikurangi sx mutlak ke 1 adalah 0,4599 dikurangi 0,05 sama dengan 0,4099 dan seterusnya seperti itu. Fx dikurangi sx mutlak ke 1 sampai ke 19. Kemudian kita mencari dihitung. Dihitung ini rumusnya maksimal fx dikurangi sx mutlak. Dalam kata lain adalah angka terbesar dari fx dikurangi sx mutlak yang sudah kita hitung. Nah, di sini angka terbesarnya yaitu fx dikurangi sx mutlak yang pertama atau nilai yang pertama. Dari data yang pertama yaitu 0,4099. Jadi dihitungnya di sini adalah 0,4099. Selanjutnya kita mencari di tabel. Di tabel dicari di tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, kita menggunakan alfa 0,05 dan n kita adalah 19. Nah, jadi di sini kita tarik garis dari n-nya 19 ditarik sampai ke alfa 0,05. Nah, di sini menghasilkan 0,301. Jadi di tabel yang kita dapatkan itu 0,301. Dan terakhir ada kriteria uji. Nah, di sini kriteria ujinya dapat ditarik kesimpulan bahwa karena dihitung lebih besar daripada di tabel, yaitu 0,4099 lebih besar nilainya dari 0,301. Maka keputusannya adalah menolak H0. Dengan kata lain, data tidak terdistribusi secara normal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Ilham Dafa Ramadan dengan 3 digit NPM terakhir 585. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi antara peubah X dan peubah Y. Penelitian mengenai hubungan antara angka pendidikan atau rasio antara jumlah siswa SMK negeri dan swasta di Sumatera Barat pada tahun 2024 dibagi dengan jumlah guru SMK dan negeri di Sumatera Barat pada tahun 2024 dengan indeks pembangunan manusia atau IPM berjenis kelamin laki-laki dan menghasilkan data sebagai berikut. X adalah rasio antara jumlah angka pendidikan dan Y adalah angka indeks pembangunan manusia berjenis kelamin laki-laki. Dari data-data yang sudah ada tersebut, muncul pertanyaan, berapa nilai koefisien korelasi Pearson dan apa artinya? Oke, sebelum menggunakan uji korelasi Pearson, terlebih dahulu kita periksa jenis data dari masing-masing peubah. Angka 0 pada peubah pendidikan diartikan sebagai tidak adanya pendidikan, sehingga 0 merupakan nilai mutlak. Dan dapat disimpulkan bahwa data di peubah X adalah jenisnya rasio. Kemudian juga angka 0 pada indeks pembangunan manusia diartikan sebagai tidak adanya indeks pembangunan manusia, sehingga 0 merupakan nilai mutlak dan dapat disimpulkan bahwa data di peubah Y jenisnya adalah rasio. Karena jenis datanya rasio, maka peubah X dan Y merupakan peubah numerik, sehingga uji korelasi Pearson dapat digunakan untuk menghitung dan menguji hubungan antara kedua peubah. Selanjutnya, cara menghitungnya yaitu kita masukkan dulu semua datanya. X adalah angka pendidikan, sehingga kita masukkan data-data pendidikannya, kita masukkan dari 1 sampai N19 pada data yang kita punyai ini. Dan Y juga, Y sampai 19 itu, Y-nya itu dimulai dari Y 68,93. Nah, untuk menghitung X kuadrat, yaitu tinggal kita kalikan saja, yaitu berarti artinya 4,43 kuadrat sama dengan 19,62. Kemudian tabel selanjutnya, di kolom selanjutnya,
ada pengalian untuk mendapatkan nilai XY. Caranya adalah 4,43 dikalikan dengan 6,93 atau X dikali dengan Y, maka hasilnya 305,35. Selanjutnya itu ada Y kuadrat. Y kuadrat ini merupakan data Y yang dikuadratkan. 68,93 dikuadratkan, maka hasilnya 4,751,34. Cara untuk mendapatkan data-data yang lainnya pun sama demikian. Selanjutnya itu setelah data sudah didapatkan semua, baik di kolom X, Y, X kuadrat, XY maupun Y, datanya sudah kita dapatkan semua, maka kolom X ditotal semuanya, kolom Y ditotal semuanya, kolom X kuadrat ditotalkan semuanya, kolom XY juga ditotalkan, X dan Y-nya ditambah semua, Y kuadratnya juga ditambah dan ditotal, sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan data-data sebagai berikut seperti yang sudah kita warnai ini, maka kita tinggal masukkan ke hitungan nilai koefisien korelasi Pearson. Kita tinggal menyamakan warna-warna ini dan dimasukkan ke rumusnya, sehingga kita mendapatkan RxY-nya itu sebesar 0,606. Maka dengan demikian, nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,606 berarti bahwa antara angka pendidikan dan indeks pembangunan manusia terdapat hubungan linier positif yang cukup tinggi, dan jika angka pendidikan bertambah atau berkurang, maka indeks pembangunan manusia atau IPM akan ikut naik atau turun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan model linier Y sama dengan B0 tambah B1X. Sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan angka pendidikan. 19 kabupaten diambil dalam satu provinsi secara acak. Sebagai contoh, Pubah Tabebas yaitu Y adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan Pubah X adalah angka pendidikan. Datanya sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari tabel di bawah ini, yaitu yang pertama ada X yang merupakan data dari angka pendidikan, kemudian ada XI dikurang X bar, kemudian ada Y merupakan IPM, dan YI dikurang Y bar. Kemudian kita akan mencoba menghitung tabel selanjutnya, yaitu X 4,43, kemudian ada kolom XI dikurang X bar, datanya 4,43 dikurang 11,58 sama dengan min 7,15. Kemudian kolom Y datanya 68,93. Kemudian kolom YI dikurang Y bar, datanya 68,93 dikurang 77,32 menghasilkan 8,39. Begitu juga data-data selanjutnya hingga N ke 19. Setelah tabel-tabel dan kolom-kolom sudah terisi semua, maka kita tinggal mentotal dan merata-ratakan sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari tabel YI dikurang Y bar dikali XI dikurang X bar. Datanya 7 min 7,15 dikali min 8,39 menghasilkan 59,9885. Kemudian juga ada XI min X bar kuadrat. Datanya min 8,39 dikuadratkan menjadi 51,1225. Setelah tabel-tabel diisi semua datanya sehingga ke N19, kita total lagi sehingga mendapatkan data sebagai berikut. Dari tabel-tabel tersebut, kita mendapatkan beberapa poin sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai UGF. Keragaman yang mampu dijelaskan dapat dihitung dengan menghitung jumlah kuadrat regresi, sedangkan keragaman yang tidak mampu dijelaskan dapat dihitung dengan menghitung jumlah kuadrat galat. Sedangkan jumlah kuadrat total merupakan gabungan dari jumlah kuadrat regresi dengan jumlah kuadrat galat. Di sini ada ukuran keragaman, yakni ragam sama dengan jumlah kuadrat atau JK dibagi derajat bebas atau DB. Dengan derajat bebas untuk galat, yakni DB galat, adalah banyaknya data dikurang 2, dan derajat bebas untuk regresi linear sederhana, yakni DB regresi adalah 1. Berikut ada tabel untuk mencari Y duga. Untuk data pertama, ada Y duga 1, yakni B0 ditambah B1 dikali XI atau X1. Kita dapatkan hasilnya 77,23. Dengan menggunakan rumus Y duga, mencari Y duga dari data 1 hingga data ke-19. Setelah kita mendapatkan hasil dari Y duga 1 sampai 19, lalu kita mencari Y duga dikurangi Y bar lalu dipangkatkan 2. Yakni hasil dari Y duga dimasukkan lalu dikurangi rata-rata dari Y lalu dipangkatkan 2. Setelah mencari dari ke-19 data,
Lalu kita jumlahkan totalnya dengan rumus sigma 19I sama dengan 1 dalam kurung Y duga I dikurang Y bar dipangkatkan 2. Kita mendapatkan totalnya 0,016. Di tabel berikutnya, mencari YI dikurang Y duga dipangkatkan 2. Yakni data Y dikurangi oleh hasil dari Y duga dari tabel di atas. Lalu kita dapat hasilnya. Dilakukan berulang sampai data ke 19. Lalu kita mendapatkan jumlahnya dari sigma 19I sama dengan 1 dalam kurung YI dikurang Y duga I dipangkatkan 2 sama dengan 354,702. Di sebelahnya, kita mencari YI dikurangi Y bar dipangkatkan 2, yakni data Y dikurangi rata-rata Y, lalu hasilnya dipangkatkan 2. Terus kita cari sampai data ke 19. Lalu kita totalkan, mendapatkan sigma 19I sama dengan 1, YI dikurang Y bar dipangkatkan 2, hasilnya 356,95. Lalu, berikut ada tabel sidik ragam untuk indeks pembangunan manusia dengan angka pendidikan. Ada sumber keragaman, tadi seperti di atas ada regresi, galat, dan total. Untuk DB regresi yakni 1 dan DB galat yakni banyaknya N dikurang 2, hasilnya 19 dikurang 2 yakni 17. Lalu, JK-nya yakni jumlah kuadrat dari regresi, sigma 19I di I sama dengan 1, yakni Y duga dikurang Y bar pangkatkan 2 sama dengan 0,016. Kita dapatkan dari hasil tabel yang ini. Lalu, untuk jumlah kuadrat galat, sigma 19I sama dengan 1, YI dikurang Y duga I dipangkatkan 2, kita dapatkan 354,702. 354,702 kita dapatkan dari sini. Lalu, untuk jumlah kuadrat total, yakni sigma 19I sama dengan 1, YI dikurang Y bar dipangkatkan 2, hasilnya 356,95. Kita dapatkan dari tabel yang ini. Selanjutnya, untuk menghitung KT atau kuadrat total dari regresi, kita dapatkan 0,016 dibagi DB. Hasilnya, DB dari regresi yang ini 1, hasilnya 0,016. Lalu untuk KT galat, JK galat dibagi DB galat, yakni 354,702 dibagi 17, sama dengan 20,86. Kita dapatkan F hitungnya, yakni KT regresi dibagi KT galat, 0,016 dibagi 20,86, hasilnya 0,00076. Hipotesis untuk uji F ini adalah H0 sama dengan H0 yakni beta 1 sama dengan 0. Artinya, koefisien regresinya sama dengan 0. Tidak adanya pengaruh angka pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Sedangkan H1-nya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya, koefisiensi regresinya tidak sama dengan 0. Ada pengaruh angka pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Setelah F hitung diperoleh, dengan membandingkan KTR dengan KTG, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,00076. Kemudian, bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada alfa 0,05 dengan F DB regresi, DB galat. Kita dapatkan F 1,17, yakni titik 1 dan titik 17. Hasilnya adalah 4,445. Karena nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel, maka keputusannya adalah terima H0. Artinya, angka pendidikan tidak mempengaruhi IPM secara nyata pada alfa 0,05. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji T, uji koefisiensi regresi. Hipotesisnya ada H0, yakni beta 1 sama dengan 0, artinya angka pendidikan tidak mempengaruhi IPM, dan H1-nya, yakni beta 1 tidak sama dengan 0, artinya angka pendidikan mempengaruhi IPM. Statistik ujinya, yakni ada T hitung sama dengan B1 dibagi SB1 atau simpangan baku dari B1. Kita mencari SB1 dulu dengan rumus akar dari sigma 19I sama dengan 1 dalam kurung YI dikurangi Y duga I dipangkatkan 2 dibagi banyaknya data yakni 19 dikurangi 2 sigma 19I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangi X bar dipangkatkan 2. Kita dapatkan angkanya di sini. Akar dari 356,42 dibagi dalam kurung 19 dikurang 2 dan 94,02. Hasilnya adalah 0,222.
Masukkan pada rumus T hitung, yakni B1 dibagi S B1 sama dengan 0,011 dibagi 0,222. Hasilnya 0,0495. Lalu untuk mencari T tabel, kita menggunakan rumus T dalam kurung 1 dikurangi alfa dibagi 2 dengan banyaknya data dikurangi variabel bebas. Sama dengan T dalam kurung 1 dikurangi alfa yang kita gunakan 0,05 dibagi 2 dengan 19 dikurangi 1. Kita dapatkan dari T tabel hasilnya adalah 2,101. Sehingga keputusan yang dapat diambil karena nilai T hitung kurang dari T tabel, di mana 0,0495 kurang dari 2,101, maka keputusannya adalah terima H0. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.